Sangat disayangkan, justru fenomena yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan bersama. Kita justru menarik diri dari Al-Quran, padahal sudah jelas bahwa segala hal dan sesuatu apapun itu yang mendekati Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia sebab keberkahan dari Al-Quran yang ia dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana binuril iman wa syarrafana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan sadarat min samimil qalbi wal janan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal jan. Amma ba'd. Alhamdulillah merupakan kata yang sepatutnya kita ucapkan tiap saatnya. Sebab itu mengapresentasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat teruntai salam, tak lupa pula kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sekarang ini kita berada di penghulunya para bulan, bulan yang sangat dimuliakan, yakni bulan suci Ramadan. Terkait bulan Ramadan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, yang dimana hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Ramadan dibagi dalam beberapa fase. Kata beliau, awwaluhu rahmah, wa awsatuhul maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah terlepas dari api neraka. Dan tentu pada bulan yang suci ini ada satu amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi kepada kita sebagai umatnya, yakni memperbanyak membaca Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tema yang menceritakan tentang keberkahan Al-Quran. Perlu diketahui bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran maka pasti akan ikut mulia. Mulai dari yang membacanya, yang menghafalnya, yang mempelajarinya, yang memahaminya, yang mengajarkannya, dan yang mengamalkannya. Hingga bungkus dan covernya pun ikut mulia sebab diciumi dan diletakkan lebih tinggi. Sebagai mukjizat yang kekal hingga akhir zaman, Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai kitabun mubarak, yakni kitab yang diberkahi. Hal ini sudah dijelaskan dan ditegaskan dalam Al-Quran di beberapa ayat, yang dimana salah satu ayatnya yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitab ini diturunkan, maksudnya Al-Quran, dengan penuh keberkahan, maka ikutilah dan bertakwalah agar kalian mendapat rahmat. Tentu keberkahan Al-Quran yang sangat luas ini berasal dari sumber atau zat yang memiliki sumber keberkahan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan Al-Quran yang sangat kuat ini pada akhirnya akan tertular ke siapapun dan apapun yang ingin mendekatinya. Setidaknya ada 5 hal nyata yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Apa saja kelima hal tersebut?
Yang pertama, yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, yakni penyampai Al-Quran, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nazala Jibrilu bil Quran, asbaha Jibrilu afdalal malaikah. Malaikat Jibril, Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril, sehingga ia menjadi malaikat yang terbaik. Yang kedua yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ialah penerima Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazal Al-Qur'anu ala Muhammadin wa asbaha Muhammadun sayyidal khalqi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau menjadi pemimpin para nabi dan rasul dan makhluk yang terbaik. Yang ketiga yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ialah umat Islam. Al Quranu ila ummati Muhammadin wa asbahat ummatu Muhammadin khaira ummah. Al-Quran datang kepada umat Islam sehingga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut juga sebagai khair ummah, yakni umat yang terbaik. Berikutnya yang keempat yang mendapatkan keberkahan Al-Quran yakni bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Nazal Al-Quranu bi syahri Ramadan, asbaha syahru Ramadan khairus syuhur. Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan Hijriyah lainnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, ialah malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Nazal Al-Quranu bilailatul qadari, wa asbahat Lailatul Qadari khairal layali. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam tersebut menjadi malam yang terbaik dalam 1 tahun penuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Madza law yanzilul Qur'anu biqalbik? Lantas, bagaimana jika Al-Quran itu turun dalam hatimu? Tak bisa dibayangkan seseorang yang memiliki hati Qur'ani, hati bersih yang tertanam nilai-nilai Qur'ani. Bagaimana jika Al-Quran menjadi tindak tanduk kita dalam sehari-hari, tindakan dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani? Bagaimana jika Al-Quran henti-hentinya selalu dibacakan di rumah-rumah kita? Bagaimana dengan apabila kedekatan kita dengan Al-Quran melebihi kedekatan kita dengan gadget? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua, khususnya saya pribadi dan para pemirsa, pertolongannya untuk dapat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang memiliki kedekatan dan keakraban dengan kitab yang sangat mulia ini, yang Al-Quranul Karim. Namun, para pemirsa, sangat disayangkan justru fenomena yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan bersama. Kita justru menarik diri dari Al-Quran, padahal sudah jelas bahwa segala hal dan sesuatu apapun itu yang mendekati Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia sebab keberkahan dari Al-Quran yang ia dapatkan. Namun, mayoritas kita justru menarik diri dan menjauh dari Al-Quran tanpa kita sadari. Mengapa kita lebih kuat melihat layar gadget dibanding memandang kitab-kitab atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena tumpukan dosa di mata kita yang sudah kian melekat? Mengapa kita begitu asyik mendengar musik dibanding menyimak lantunan ayat-ayat kitab samawi terbaik? Apakah karena telinga kita gemar mendengar gunjingan dan kebohongan publik? Mengapa kita lebih mudah memegang gadget dibanding mendekap Al-Quran? Apakah karena tangan kita sering membuat status yang penuh kebencian dan permusuhan? Mengapa lidah kita begitu lesu ketika membaca ayat-ayat suci, namun begitu fasih dalam mencaci dan memaki? Apakah karena hobi mulut kita mengumbar keburukan sesama dan kebanggaan diri sendiri? Mengapa kita hanya bangga di saat menghafalnya,
tanpa diiringi kegigihan menjaganya? Apakah karena sekarang hafal Quran hanya menjadi formalitas dan seremonial semata? Mengapa kita rela tertidur meski harus melewatkan waktu tadabbur dan mendaras? Apakah karena cinta Quran di hati kita sudah mulai luntur? Mengapa kita begitu sulit menjalankan ajaran nilai Qur'ani? Apakah karena tumpukan dosa-dosa yang telah menghitamkan hati kita? Untuk itu para pemirsa, saya katakan bahwa kesadaran atas kelalaian itu mutlak kita perlukan. Oleh karenanya, sekarang momentum yang pas dalam momentum bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk merapatkan jarak kita dengan Al-Quran. Semoga Ramadan kita lebih berarti dengan Al-Quran dan kesungguhan dalam ibadah berpuasa.